Yang kedua yaitu rankable atau keywords difficulty. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa keywords difficulty ini ada di range 1 sampai 100. Untuk level 85 sampai 100 itu bisa dikatakan very hard atau sangat sulit. Artinya membutuhkan banyak upaya on-page SEO dan off-page SEO serta promosi konten agar konten kita bisa tampil di halaman pertama mesin pencarian. Kemudian selanjutnya yaitu ada di range 70 sampai 84%. Artinya membutuhkan banyak referensi domain yang berkualitas tinggi agar konten ini bisa tampil di halaman pertama mesin pencarian. Selanjutnya yaitu persentase 50 sampai 69%. Ini masuk di level difficult atau sulit. Artinya membutuhkan banyak referensi domain dan mengoptimalkan konten agar lebih relevan dan bisa tampil di halaman pertama. Yang berikutnya yaitu dengan persentase 30 sampai 49%. Di tahap ini termasuk level possible atau mungkin untuk dioptimasi. Artinya kamu cuma perlu konten yang terstruktur dengan baik, unik dan juga original agar kontennya bisa tampil di halaman pertama. Selanjutnya yaitu level mudah atau easy. Jadi ada di persentase angka 15 sampai 29%. Artinya di sini kamu hanya cukup menyajikan konten yang berkualitas dan berfokus pada kata kunci yang dimaksud agar bisa tampil di halaman pertama. Dan terakhir yaitu level very easy atau sangat mudah, di mana persentase keyword difficulty-nya yaitu 0 sampai 14%. Di sini kesempatan kamu untuk ada di peringkat 1 halaman Google itu sangat besar. Namun perlu diingat, biasanya keywords yang memiliki keyword difficulty rendah itu search volumenya juga sangat rendah. Jadi orang-orang yang mencari keywords tersebut juga jadi sangat sedikit. Sehingga menurut aku keywords tersebut kurang layak untuk dioptimasi. Karena pencariannya sangat sedikit namun kamu memerlukan usaha yang besar untuk menulis artikel dan melakukan riset kata kunci. Yang ketiga yaitu relevan atau jenis kata kunci berdasarkan search intent dalam customer journey. Seperti di materi sebelumnya kita sudah bahas beberapa user buying journey yang dimulai dari awareness, interest, consideration, dan conversion. Untuk masing-masing user journey tersebut bisa dibagi-bagi berdasarkan tujuan kata kunci. Seperti untuk user journey awareness bisa digunakan kata kunci yang bersifat informasional. Yang kedua, di tahap interest kamu bisa menggunakan kata kunci yang bersifat navigasional. Lalu di tahap ketiga yaitu tahap consideration, kamu sudah bisa mulai menggunakan kata kunci yang bersifat commercial investigation. Kemudian yang terakhir di tahap conversion. Di tahap ini biasanya audiens kamu sudah mulai berinteraksi secara aktif di dalam konten sehingga kamu bisa menggunakan keywords atau kata kunci yang bersifat transaksional. Sekarang kita akan coba menerapkan jenis kata kunci sesuai search intent dengan contoh penggunaan keywords copy. Karena penggunaan keywords copy ini terlalu relevan, maka kita akan membaginya menjadi beberapa tahap customer journey. Contohnya untuk customer journey awareness, karena kita menggunakan keywords informasional, maka jenis kontennya bisa berupa blog post ataupun video. Dan keywords yang digunakan adalah cara bikin copy. Kemudian di tahap interest ini karena kita menggunakan keywords yang bersifat navigasional, maka kita bisa langsung menggiring audiens masuk ke jenis konten homepage dengan keywords kata Starbucks terdekat. Jadi di sini sebagai audiens mereka sudah mulai tahu apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan, yaitu mereka ingin tahu informasi mengenai Starbucks yang ada di dekat mereka. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu tahap consideration, karena kita menggunakan keywords yang bertujuan untuk commercial investigation, maka kita bisa membuat konten berupa review atau buying guide. Di sini keywords yang digunakan bisa berupa
ulasan kopi Starbucks. Yang terakhir adalah tahap conversion. Di tahap ini kita bisa menggunakan keywords yang bertujuan untuk transaksional. Jenis kontennya bisa langsung saja kita masukkan ke halaman produk page. Selanjutnya, keywords yang digunakan yaitu langsung bersifat transaksi, yaitu menggunakan kata beli di depannya. Jadi kita bisa langsung saja menargetkan kata kunci beli kopi Starbucks atau jual kopi Starbucks. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan jenis kata kunci berdasarkan search intent dalam customer journey, teman-teman bisa mempertimbangkan keywords dengan jenis konten yang akan teman-teman buat. Selain itu, teman-teman juga bisa mempertimbangkan tahap customer journey di mana audiens teman-teman berada. Apakah itu ada di tahap awareness, interest, consideration, atau tahap conversion. Di video ini, teman-teman juga bisa tahu kira-kira keywords apa yang bisa digunakan sesuai dengan jenis konten yang ingin teman-teman buat. Di video selanjutnya, kita akan belajar mengenai alat yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian kata kunci ini. Yuk kita simak di video selanjutnya.